Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nabila Putri dari program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tugas UAS saya di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan judul Pada Masa Tokoh Abu Yusuf, Al-Syabani, dan Abu Ubaid. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada masa tokoh Abu Yusuf, Al-Syabani, dan Abu Ubaid. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam pada tokoh Abu Yusuf. Abu Yusuf merupakan salah satu ulama terkemuka pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang dikenal sebagai murid utama dari Imam Abu Hanifah. Perannya sangat penting dalam merumuskan konsep keuangan publik dan sistem perpajakan Islam. Pemikirannya yang tertuang dalam karya monumental Al-Kharaj memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan teori ekonomi Islam klasik. Pemikiran Abu Yusuf dapat dipahami melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu latar belakang kehidupan dan karya Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriyah atau 731 Masehi dalam keluarga yang sederhana. Masa kecilnya diwarnai dengan kesulitan ekonomi sehingga ia sempat mengalami keterbatasan dalam menuntut ilmu. Tetapi kecerdasan dan semangatnya dalam menimba pengetahuan membuatnya menjadi murid kesayangan Imam Abu Hanifah. Ketekunannya membawanya dipercaya menduduki posisi penting di pemerintahan Abbasiyah hingga akhirnya diangkat sebagai Qadi Al-Qudat oleh Khalifah Harun Al-Rashid. Nah, karya terpenting Abu Yusuf adalah Kitab Al-Kharaj, sebuah risalah yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun Al-Rashid. Kitab ini membahas persoalan keuangan negara, perpajakan, zakat, pengelolaan tanah, hingga distribusi kekayaan. Selain itu, Abu Yusuf juga menulis karya dalam bidang fikih dan hukum. Tetapi, Al-Kharaj menjadi warisan pemikiran ekonomi yang paling berpengaruh. Lalu yang kedua yaitu konsep ekonomi dalam Kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj merupakan karya monumental yang memuat pandangan Abu Yusuf mengenai sistem keuangan publik dalam Islam. Dalam kitab ini, ia menjelaskan berbagai instrumen keuangan negara seperti pajak tanah atau kharaj, jizyah, zakat, usyur atau bea perdagangan, serta prinsip keadilan dalam pengelolaan harta umat. Abu Yusuf menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan publik secara adil dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu pemikiran pentingnya adalah bahwa pemungutan pajak tidak boleh membebani rakyat secara berlebihan. Pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan kondisi lahan pertanian. Dengan demikian, bukan berarti pajak menjadi alat penindasan, tetapi instrumen keadilan sosial. Selain itu, Al-Kharaj juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lalu yang terakhir yaitu ketiga, pandangan Abu Yusuf tentang pajak, zakat, dan keuangan publik. Dalam pandangannya mengenai pajak, Abu Yusuf menekankan bahwa pajak atau kharaj dan jizyah bukan hanya kewajiban individual, melainkan instrumen negara untuk mencapai keadilan. Tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan wajib pajak agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan. Dengan begitu, pajak dapat menjadi sumber pemasukan negara tanpa merugikan masyarakat. Nah, dengan mengenai zakat, Abu Yusuf menganggapnya sebagai kewajiban keagamaan yang sekaligus berfungsi sosial ekonomi. Zakat bukan hanya untuk ibadah, melainkan juga sarana distribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan zakat yang benar, kebutuhan fakir miskin dapat terpenuhi dan stabilitas sosial dapat terjaga. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab negara dalam mengelola
Republik. Pemikirannya melalui Al-Kharaj memberikan gambaran bahwa Islam telah memiliki konsep fiskal yang maju sejak abad ke-8 dengan menekankan distribusi kekayaan yang adil dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf bukan hanya seorang ahli fikih, tetapi juga seorang pemikir ekonomi yang visioner dan konseptual. Nah, itulah pembahasan di pemikiran ekonomi Islam pada tokoh Abu Yusuf. Sekarang saya akan membahas ke pemikiran ekonomi Islam pada tokoh Asy-Syabani. Setelah Abu Yusuf, tokoh lain yang juga berperan besar dalam membangun fondasi ekonomi Islam yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ia dikenal sebagai salah satu murid utama Imam Abu Hanifah dan sahabatnya dekat Abu Yusuf. Kontribusi Asy-Syaibani tidak hanya terbatas pada pengembangan fikih, tetapi juga merambah bidang ekonomi, terutama melalui karyanya yang menyinggung persoalan perdagangan, kontrak, dan hubungan internasional. Pemikiran Asy-Syaibani memperlihatkan keluasan pandangannya dalam respon dinamika sosial ekonomi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Nah, di sini ada latar belakang kehidupan dan karya Asy-Syaibani. Asy-Syaibani lahir di Wasit pada tahun 132 Hijriyah atau 750 Masehi dan kemudian besar di Kufah. Ia tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kaya, di mana ia berguru kepada Imam Abu Hanifah dan memperdalam ilmu hukum serta ekonomi. Ia juga sempat belajar kepada Imam Malik di Madinah, sehingga pemikirannya dipengaruhi oleh dua mazhab besar sekaligus, yaitu Kufah dan Madinah. Asy-Syaibani dalam bidang karyanya menulis banyak kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanafi. Contohnya seperti Al-Mabsut, Al-Jami Al-Kabir, dan Al-Jami Al-Shaghir. Selain itu, salah satu karyanya yang monumental adalah Al-Syiar Al-Kabir yang membahas tentang hubungan internasional, perdagangan lintas negara, dan hukum peperangan. Melalui karya-karyanya tersebut, Asy-Syaibani menegaskan bahwa pentingnya aspek ekonomi dalam kehidupan umat Islam, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Lalu yang kedua ada konsep ekonomi dalam kitab Al-Qasim. Asy-Syaibani memberikan kontribusi penting terhadap teori ekonomi Islam, terutama dalam hal perdagangan dan kontrak. Ia menekankan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antar pihak. Menurutnya, setiap bentuk perdagangan yang mengandung unsur penipuan atau koror, riba, atau eksploitasi tidak sah secara syariah dan merusak tatanan ekonomi masyarakat. Maka selain itu, Asy-Syaibani juga menekankan bahwa pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Negara wajib menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dengan menghilangkan praktik curang, menetapkan aturan yang adil, serta memastikan bahwa distribusi kekayaan berlangsung secara seimbang. Di sini yang ketiga yaitu pandangan Asy-Syaibani tentang kerja, kepemilikan, dan distribusi. Pandangan Asy-Syaibani tentang perdagangan, kontrak, dan distribusi kekayaan dalam hal perdagangan, Asy-Syaibani berpendapat bahwa aktivitas ini merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi umat. Ia mendorong umat Islam untuk aktif berdagang karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian negara. Tetapi, ia menekankan juga agar perdagangan dilakukan dengan prinsip halal, menjauhi riba, dan mengutamakan keberkahan. Lalu terkait kontrak atau akad, Asy-Syaibani memberikan landasan fikih yang kuat bagi berbagai bentuk transaksi. Ia menegaskan bahwa akad harus memenuhi syarat kejelasan, kerelaan, dan kesesuaian dengan syariat. Nah, dari pembahasan tersebut bahwa secara keseluruhan, pemikiran Asy-Syaibani memberikan sumbangsi besar terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perdagangan, kontrak, dan distribusi kekayaan. Ia berhasil menghubungkan nilai-nilai syariah dengan praktik ekonomi yang nyata pada masanya. Dengan karyanya yang visioner, Asy-Syaibani menjadi pelopor dalam membangun fondasi ekonomi Islam yang adil, transparan, dan relevan untuk diterapkan hingga masa kini.
Nah, itulah pembahasan pada pemikiran ekonomi Islam pada masa tokoh Al-Syaibani. Nah, sekarang beralih lagi kepada masa tokoh Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam merupakan salah satu ulama besar pada masa klasik Islam yang memberikan kontribusi penting dalam bidang pemikiran ekonomi. Ia juga dikenal sebagai ulama ensiklopedis karena keahliannya dalam berbagai disiplin ilmu, contohnya seperti hadis, fikih, bahasa, dan sastra. Tetapi yang paling monumental adalah perannya dalam merumuskan pemikiran ekonomi Islam melalui karyanya yang berjudul Kitab Al-Amwal. Pemikiran Abu Ubaid sangat relevan karena berfokus pada bagaimana harta kekayaan itu dikelola dan didistribusikan secara adil oleh negara untuk kemaslahatan umat. Di sini ada latar belakang kehidupan dan karya Abu Ubaid. Abu Ubaid lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di daerah Herat, Khurasan, dan wafat pada tahun 224 Hijriah atau 838 Masehi. Ia hidup pada masa yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Karir keilmuannya dimulai sebagai seorang ahli bahasa dan hadis, sebelum akhirnya menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial ekonomi. Dalam perjalanan hidupnya, bahwa Abu Ubaid banyak menulis karya, tetapi yang paling terkenal adalah Kitab Al-Amwal, sebuah kitab yang membahas secara sistematis tentang keuangan negara dan pengelolaan harta umat. Nah, ada juga di konsep ekonomi dalam Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal menjadi salah satu karya ekonomi Islam tertua dan paling berpengaruh. Di dalamnya, Abu Ubaid membahas berbagai macam sumber pendapatan negara. Contohnya seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan faiz. Ia juga menekankan bahwa pentingnya pengelolaan dana publik yang transparan dan sesuai dengan syariat Islam. Kitab ini bukan hanya catatan hukum, tetapi juga panduan praktis bagi para penguasa muslim dalam mengelola harta umat. Jadi, Abu Ubaid menegaskan bahwa harta negara bukan milik khalifah atau pejabat, melainkan amanah untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, Kitab Al-Amwal juga membicarakan aspek distribusi kekayaan. Lalu ada juga di pandangan Abu Ubaid tentang keuangan negara dan distribusi kekayaan. Pandangan Abu Ubaid tentang keuangan negara dan distribusi kekayaan dalam pandangannya, keuangan negara itu merupakan instrumen penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, Abu Ubaid menekankan bahwa pendapatan negara dari zakat, kharaj, maupun sumber lainnya itu harus disalurkan kepada golongan yang berhak, seperti fakir miskin, yatim, dan kelompok duafa. Ia juga mengikatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari korupsi, manipulasi, atau dominasi kelompok tertentu. Nah, bahwasannya dari pembahasan tersebut terlihat bahwa Abu Ubaid melalui Kitab Al-Amwal telah memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi ekonomi Islam. Pemikirannya mengenai keuangan negara, distribusi kekayaan, dan pengelolaan dana publik masih relevan untuk dijadikan inspirasi dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah pembahasan pada masa tokoh Abu Ubaid. Selanjutnya di relevansi pemikiran Abu Yusuf Al-Syaibani dan Abu Ubaid dalam konteks kontemporer. Pemikiran para ulama klasik seperti Abu Yusuf Al-Syaibani dan Abu Ubaid tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan kesumbangan penting bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam di era modern. Gagasan mereka mengenai keuangan publik, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial relevan untuk menjaga tantangan ekonomi kontemporer, termasuk dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Nah, di sini ada relevansi terhadap sistem keuangan publik modern. Pemikiran Abu Yusuf tentang pengelolaan pajak, zakat, dan keuangan publik, Al-Syaibani tentang hukuman ekonomi dengan hukum Islam, serta Abu Ubaid melalui konsep Kitab Al-Amwal dapat dijadikan landasan dalam merumuskan sistem keuangan publik modern yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta distribusi yang merata masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara saat ini.
Lalu ada juga di relevansi terhadap kebijakan distribusi dan keadilan sosial. Ketiga tokoh tersebut menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan agar tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok elit. Konsep zakat, koroj, dan pengelolaan harta publik dapat diadaptasi dalam kebijakan fiskal modern untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam dan relevan dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi global maupun nasional. Yang terakhir ada di relevansi terhadap pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Abu Yusuf Al-Syaibani dan Abu Ubaid dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan sektor ekonomi Islam seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan keuangan sosial Islam lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip klasik tersebut, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Hal ini sekaligus memperkuat bahwa peran Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah di tingkat global. Nah, dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf Al-Syaibani dan Abu Ubaid tetap memiliki relevansi besar dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Gagasan mereka dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi kontemporer yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan material. Kita sudah di ujung pembahasan, yaitu di kesimpulan. Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Abu Yusuf Al-Syaibani dan Abu Ubaid menunjukkan bahwa sejak masa klasik, Islam telah memiliki konsep yang jelas mengenai keuangan publik, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Abu Yusuf menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur pajak, zakat, dan pengelolaan harta publik melalui Al-Koroj. Al-Syaibani berkontribusi melalui pendekatan hukum dan fikih yang menekankan bahwa keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sementara itu, Abu Ubaid melalui kitab Al-Anwal menegaskan bahwa prinsip harta negara merupakan amanah yang harus dikelola secara adil dan transparan untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks kontemporer, pemikiran ketiga tokoh tersebut masih relevan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi modern, terutama terkait transparansi keuangan publik, distribusi yang adil, dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Nilai-nilai yang mereka gagas dapat dijadikan landasan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, warisan intelektual para ulama klasik ini tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi inspirasi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Itulah pembahasan saya di sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa tokoh Abu Yusuf Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Terima kasih yang sudah menonton.